Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK HOTS tentang pengamalan Pancasila. Soal ini sebelumnya belum pernah kamu dapatkan karena soal ini dirumuskan oleh saya dan teman-teman saya sendiri. Jika misalnya ada kesalahan atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat kamu, silakan isi kolom komentar di bawah. Dan saya berharap tahun 2021 nanti kalian sudah menjadi pegawai negeri sipil. Amin, amin ya robbal alamin. Dan inilah soal yang pertama. Hak merupakan suatu hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Seperti pada kejadian seorang pegawai telah mendapatkan upah karena sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Ini sesuai dengan persetujuan anggota pihak perusahaan dengan pegawai. Jadi kalian garis bawahi itu sesuai dengan persetujuan anggota pihak perusahaan dengan pegawai. Di sini kelanjutannya, sesuai peristiwa di atas, maka sila yang sesuai dengan tindakan antara perusahaan dengan pegawai adalah sila 1, B sila 2, C sila 3, D sila 4, dan E sila 5. Sila 1 kita silang karena betul-betul tidak ada kesinambungan antara soal. Kalau sila kedua itu kan antara hak ya. Di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi hak dan keseimbangan antara manusia dengan manusia. Di sini kan di dalam soal itu dikatakan antara pekerja dengan pihak perusahaan. Jadi jelas bukan ya. Sila ketiga Persatuan Indonesia jelas bukan, hanya antara sila 4 dan sila 5. Sekarang perhatikan, yang kalian garis bawahi tadi itu adalah sesuai dengan persetujuan anggota pihak perusahaan dengan pegawai. Jadi ada kesepakatan antara anggota pihak perusahaan dengan pegawai. Jadi ini kan merupakan hasil musyawarah. Kalau bunyi dari sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ kan ada musyawarah, ya kan? Kalau di sila kelima itu juga kena, karena ada hak kewajiban, ada haknya perusahaan, ada haknya pegawai untuk mendapatkan upah. Itu haknya. Berarti kan ada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang saya suruh tadi garis bawahi itu adalah sesuai dengan persetujuan anggota pihak perusahaan dengan pegawai. Ini kan persetujuan, berarti mereka melakukan rapat atau musyawarah ya. Kalau karena mereka sepakat ya, berarti mereka melakukan tindak lanjut, yaitu mereka memberikan pekerjaan pada pegawai bekerja, lalu perusahaan memberikan gaji. Itu kan hasil musyawarah ya. Jadi lebih dekat itu antara sila 4 atau sila 5. Jadi kalau menurut saya dan teman-teman yang lain itu lebih dekat katanya di sila keempat ya. Sila keempat karena di situ adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butirnya itu adalah menghormati, menjunjung keputusan musyawarah. Kalau contoh-contohnya itu adalah menghormati keputusan rapat dan melaksanakan keputusan rapat ya. Jadi ini kan mereka sudah melakukan keputusan rapat ya, dan mereka melaksanakan, perusahaan memberi gaji kepada pekerja. Itu kan hasil musyawarah, mereka sudah mengerjakan ya. Jadi menurut saya dan teman-teman yang lain itu lebih kenanya ke sila keempat. Jadi kalau kalian berbeda pendapat silakan isi kolom komentar di bawah. Sebelum saya lanjut, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau mengasah kemampuan dan kecepatan dalam berpikir dan menentukan jawaban yang tepat, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Soal-soal ini sebenarnya sudah diupload di grup Telegram saya, di mana ternyata banyak anggota-anggota yang masih kebingungan menentukan sila mana yang tepat. Ya, makanya video ini dibuat untuk memberikan penjelasan. Bagi kamu yang mau mengikuti kuis setiap hari selain hari Minggu di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih, dan ini soal yang kedua.
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Perilaku aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat menyalahi sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, atau sila kelima. Ayo yang mana? Coba. Nah, sekarang perhatikan, yang harus kalian garis bawahi pada soal ini itu adalah aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, ya, antara aparat dengan kelompok masyarakat. Bukan dari aparat penegak hukum itu manusia dan kelompok masyarakat itu juga manusia. Jadi bukan hubungan antara itu, tapi hubungannya adalah aparat penegak hukum dengan kelompok masyarakat. Bukan, ini kan merupakan skala yang besar, ya, bukan antara manusia dengan manusia, ya. Jadi di antara kelima sila ini, mungkin ada yang mengatakan ini sila kedua, ada juga yang mengatakan sila kelima. Jadi menurut pendapat saya dan teman-teman saya, ini lebih dekat ke sila kelima. Karena kenapa? Ini aparat penegak hukum itu kan adalah pegawai pemerintah. Jadi dia yang melaksanakan, yang mengatur segala keamanan di suatu negara, ya kan? Sedangkan kelompok masyarakat itu kan sebuah organisasi yang besar, ya kan? Jadi kalau aparat penegak hukum melakukan tindak sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat, berarti tidak ada keadilan dalam skala besar. Jadi sedangkan pada butir sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini kalau bertindak sewenang-wenang berarti kan tidak ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Dia melanggar tentang berlaku adil terhadap sesama atau menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, ya. Jadi itu lebih dekat pada sila kelima. Itu pendapat saya dan teman-teman saya. Tapi kalau kamu berbeda pendapat, silakan isi kolom komentar di bawah. Karena soal ini soal yang belum pernah di-post dimanapun. Karena ini soal dirumuskan oleh saya dan teman-teman saya. Bagaimana? Kita lanjut soal berikutnya. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar kejadian kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku industri sesuai dengan argumentasi di atas melanggar sila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pastikan antara sila 3, sila 4, dan sila 5 kalian berebutan untuk menjawab, ya kan? Saya langsung saja. Kalian garis bawahi itu antara kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku industri. Pelaku industri dengan lingkungan masyarakat itu melanggar sila keberapa?
Nah, sekarang saya langsung tunjukkan aja, itu terdapat pada sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Sekarang kita cek ya. Pelaku industri itu kan memiliki izin untuk beroperasi, ya kan? Ternyata hasil limbahnya itu dibuang ke lokasi-lokasi umum seperti di laut. Ya kan, di laut kan bisa membunuh makhluk-makhluk yang ada di sana. Dibuang di lahan yang memang masih milik pemerintah, tetapi di sekitarnya bisa merusak kesehatan masyarakat. Ya kan? Itu kan mengganggu kepentingan umum. Ya kan? Berarti pelaku industri itu menggunakan hak miliknya dan merugikan kepentingan umum. Ya, sedangkan pada poin butir-butir sila kelima itu dikatakan tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi ini sangat sesuai ya. Jadi kalau ada pelaku industri yang menggunakan hak miliknya dan merusak kepentingan umum, berarti dia melanggar sila kelima. Bagaimana? Sudah jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga hari ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan yang membayar pajak. Seharusnya ada 6 juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar pajak. Sementara wajib pajak pribadi baru 30% yang bayar pajak. Artinya dari 520 ribu itu ada 30% orang yang bayar wajib pajak pribadi. Kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta 23 September 2013. Jadi sebanyak 5.480 juta dari 6 juta itu perusahaan telah melanggar sila keberapa? Sila 1, sila 2, 3, 4, atau 5. Ya. Jadi mungkin ada yang menerka-nerka, mungkin dia melakukan pelanggaran di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Itu kan hasil musyawarah pajak, ya kan? Atau ada juga yang mengira ini adalah sila kelima. Nah, sekarang perhatikan ya. Tentang pajak itu terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini ya untuk kegiatan secara umum. Ya. Sekarang perhatikan, kalau orang yang tidak bayar pajak, bagaimana pemerintah bisa melanjutkan pembangunan dalam infrastruktur, mensejahterakan masyarakat yang lain, dan juga memberikan fasilitas dalam pendidikan. Ya, karena pajak yang kita serahkan kepada pemerintah itu digunakan untuk kepentingan umum, seperti membuat jalan, jembatan, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang, ya kan, kepada orang lain yang membutuhkan seperti bencana, dan juga pendidikan. Ya, jadi dengan kita membayar pajak berarti kita melakukan kegiatan untuk kepentingan umum demi keadilan sosial. Ya kan? Jadi sudah jelas pada sila kelima. Jadi sebanyak 5.480 juta perusahaan itu yang tidak membayar pajak telah melanggar sila kelima. Ya, karena dengan membayar pajak, artinya kita menyumbangkan sedikit harta kita untuk kepentingan umum, ya, karena pemerintah yang mengolah seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesejahteraan, ya. Jadi sudah sangat jelas tentang pajak itu terdapat pada sila kelima. Jadi sebenarnya intinya untuk mengerjakan soal-soal TWK, apalagi soal pengamalan, ya, karena memang di soal pengamalan itu, apalagi kalau soal HOTS itu bikin otak mutar-mutar dulu sebelum menentukan yang mana yang paling tepat. Jadi kalau kalian tidak betul-betul memahami kelima sila itu, tidak menghafal secara konsisten butir-butir yang terdapat pada sila dan contoh-contohnya, itu pasti kalian kewalahan dan
pasti akan terdapat kesalahan untuk menentukan karena saling terkait. Antara sila 2 dan 5 itu beda tipis, ya, karena adil, hak dan kewajiban, ya kan? Cuma di sila 1 mungkin agak mudah, di sila ketiga dan sila 4 itu memang susah dibedakan juga, ya. Jadi dengan kalian terus berlatih menghafal butir-butir dan maksud dari kelima sila itu, kalian akan mudah untuk menentukan yang mana yang benar. Menghafal saja, memahami saja, itu terkadang tersendat untuk menentukan yang mana benar. Apalagi kalau tidak belajar, apalagi kalau tidak betul-betul memahami kelima sila itu. Jadi tipsnya adalah silakan pelajari makna kelima sila, silakan hafal mati butir-butir yang terdapat pada kelima sila dan contoh-contoh dari butir-butir Pancasila, ya, itu tipsnya. Ya, ini merupakan soal HOTS, ya, soal HOTS yang saya sendiri dan teman-teman saya bikin dan saya sesuaikan dengan butir-butir Pancasila. Kalaupun misalnya ada kesalahan bagaimana saya menjelaskan, silakan isi kolom komentar di bawah karena kita sama-sama belajar, ya. Mungkin cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like dan share agar banyak teman-teman yang terbantu memahami bagaimana menentukan sila-sila yang terdapat pada Pancasila, ya kan? Semoga Anda sehat selalu dan saya doakan semoga di tahun 2021 ini kalian sudah bisa menjadi pegawai negeri sipil. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.